Salah, tolong dikoreksi. Bener apa salah? Bener. Itu bener lah. Kalau lu nggak bisa mempertahankan iman lu dalam agama lu, Iya. berarti lu orang awam gitu. Tapi ada kok di kalangan, ya maaf kita sebut aja ya, di kalangan kekristenan yang mengatakan bahwa ada suatu artikel gitu. Saya ditemani oleh seorang mualaf yang baru lah, relatif baru lah ya. Mualaf udah. Ya masih mualaf lah, masih baru soalnya. Nah, yaitu saudara Mawar. Coki ya? Kok Mawar sih? Coki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cok. Alhamdulillah. Sehat, Cok ya? Alhamdulillah sehat. Ini lagi nunggu sahur apa gimana? Iya, nunggu sahur nih. Nunggu sahur. Nah, itu tadi video ada di handphonenya Coki. Ya. Coba Coki bisa ceritain nggak itu video tadinya gimana kok bisa di videonya, di handphonenya Coki gimana? Nah, gitu. Jadi ya saya kan sudah menjadi seorang muslim ya. Tapi ya udah ya? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, gue cuma nanya doang, emosi sih. Alhamdulillah. Iya, aduh. Iya, terus jangan marah dong. Masa gitu aja ngambek? Ya, alhamdulillah kan udah muslim nih, tapi ya ngopi dulu. Ya udah ngopi dulu deh. Terus gimana? Ya bagaimanapun kan orang tua saya masih belum kembali ke Islam. Belum terima ya? Belum juga nerima juga kan. Iya. Terus? Ya wajar lah ya. Maksudnya sebagai orang tua ingin anaknya supaya kembali sama imannya atau akidahnya dengan orang tua. Itu wajar kan? Wajar banget itu. Justru itu menunjukkan bahwa orang tua saya atau orang tua misalnya Kodondi atau keluarga misalnya itu sayang sama bukan benci kan? Benar. Itu wajar lah secara psikologis. Wajar banget. Iya, wajar banget ya. Karena itu makanya saya dikirimi video ini gitu. Supaya gitu. Yang ngirim siapa? Orang tua. Ya. Supaya seenggaknya mungkin biar mikir gitu biar ya. Mikir gitu. Lu mikir dong. Lu udah mikir belum? Saya udah mikir udah lama kok. Udah lama mikir ya. Baru-baru ini aja, udah bertahun-tahun. Iya. Terus? Ya udah, ya mungkin ya dengan dikirim ini ya orang tua saya berharap supaya saya bisa memahami dan bisa mengatasi kebingungan saya tentang dogma kekristenan atau kekatolikan ini gitu. Khususnya Tritunggal, konsep ketuhanannya gitu loh. Ya harapan selanjutnya yaitu saya balik lagi. Ya, maksudnya gini, Coki ini memperlihatkan video ini. Ini kan sebagai video yang ditunjukkan atau diberikan oleh orang tuanya Coki ya. Dengan harapan Coki bisa memahami, ya kan, pernyataan iman daripada Katolik gitu kan. Betul. Nah, karena kan orang tuanya Coki juga semuanya Katolik. Nah, ini kita mau obrolin video ini kan. Iya, betul. Ada yang mau ditanyain gitu, maksudnya atau gimana? Ya, mungkin kita ini kan dia ada bawa-bawa kata muslim ya. Iya. Mungkin kalau misalnya dia nggak bawa kata-kata muslim, kita agak masa bodoh lah gitu loh. Iya. Tapi dia udah bawa kata muslim gitu. Oh ya, itu tadi pastornya namanya siapa? Namanya Romo Abba. Oke. Dia ordonya kalau nggak salah MSC, ya ordonya MSC. MSC itu apa? Jadi ada ordonya, ada OFM, ada MSC. Jadi ada kelompok-kelompoknya gitu. Setiap pokoknya setiap kumpulan para imam Katolik gitu loh. Romo Abba ya. Romo Abba MSC. Gini, kita sebagai Muslim, ini pendapat pribadi ya. Saya nih sebagai Muslim, saya melihat video tadi itu, saya menaruh hormat. Ya, kita harus tetap menaruh hormat kepada keyakinan dan iman teman-teman kita, saudara-saudara sebangsa kita yang lain. Betul sekali. Karena memeluk agama dan menjalankan keyakinan mereka masing-masing itu dilindungi oleh undang-undang, ya, Undang-Undang 1945. Keluarga saya juga masih banyak yang Kristen, Jadi kita harus tetap menghormati, saling menghormati. Cuman tadi kan ada kata-kata saudara-saudara Muslim yang salah memahami iman mereka, gitu kan. Jadi ya kita juga perlulah bahas ini ya supaya teman-teman Muslim juga tahu lah ya. Tapi maksud saya gini, kita membahas ini bukan dalam rangka kita mau menjelek-jelekan
agama orang lain. Iya. Ya. Kita membahas ini juga bukan dalam rangka mencaci maki atau menghujat, sama sekali nggak boleh. Iya, nggak boleh. Nah, tapi kita membahas ini supaya kita nih yang Muslim nih tidak mudah untuk maksudnya dipengaruhi oleh misalnya orang yang ngomong seperti itu, atau mungkin diperlihatkan video seperti itu, terus kemudian kita dipengaruhi gitu. Iya. Terus akhirnya kita masuk ke agama mereka. Iya. Kenapa saya perlu ngomong begini? Karena diakui atau tidak diakui, yang namanya praktek kristenisasi itu ada atau enggak? Ada. Ada kan? Iya. Sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada kan? Masih ada. Ya walaupun mungkin tidak ada yang memblow up, tetapi diakui atau tidak diakui itu terjadi. Entah di kota besar, entah di kota-kota kecil, atau di pedalaman-pedalaman. Di kota besar aja terakhir saya udah pernah lihat ada video seorang bule ditemani dengan seorang seperti orang Indonesia yang teriak-teriak di mall. Di mall? Teriak-teriak di mall, di PGC. Waduh. Teriak-teriak di parkiran mall, berkhotbah, diterjemahkan sama temannya orang Indonesia. Oh, yeah. Sampai akhirnya diusir sama satpam. Ya, tindakan seperti itu kan kurang pantas lah ya. Di Indonesia sendiri kan juga sudah ada aturan. Tidak boleh mensiarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Yeah. Nah, kenyataannya di lapangan, entah itu di kota besar, entah itu di kota kecil, atau di pedalaman, tindakan-tindakan kristenisasi itu masih ada. Ya. Ada yang mencolok, ada yang tidak mencolok. Yeah. Ada yang terang-terangan, door to door, ketok pintu, ngobrol. Yeah. Ada yang melalui seperti kayak modus langsung memberi bantuan, misalnya sedang dalam bencana alam. Ada juga yang melalui sebuah proyek. Oh, jadi dibikin proyek gitu. Saya bisa ngomong begini kenapa? Karena saya dulu pengalaman pernah menjadi donaturnya gitu. Ya. Iya. Proyeknya itu seperti apa? Contoh misalnya. Misalnya Coki ini pemerintah daerah di suatu tempat yang terpencil. Ya. Terus saya dari gereja nih, dari suatu gereja tertentu, saya datang bersama tim, saya datang menghadap kepada pemerintah daerahnya. Iya. Pak, mohon maaf, izin Pak, kita mau ke tempat Bapak nih, gitu ceritanya. Saya mau bikin fasilitas air bersih, ya kan? Di tempat Bapak kan belum ada kan? Belum. Nah, saya mau bikin sekolah, saya mau bikin puskesmas. Ini semuanya gratis Pak. Seneng nggak? Senang, tentu. Kan dibantu loh. Rakyatnya butuh. Butuh. Air bersih, puskesmas, sekolah, gratis lagi. Wah, senang banget lah. Terus tapi yang keempat, tapi saya juga bangun gereja ya Pak, gitu. Gimana? Ya kalau menurut saya sih boleh lah, iya boleh. Butuh kan? Butuh. Butuh. Karena butuh, akhirnya boleh. Ya udah boleh lah. Gitu. Saya bikin fasilitas air bersih di situ tuh nggak murah loh. Yang saya tahu dulu karena daerahnya tuh lapisan tanahnya tuh karena terlalu banyak batu-batuan, seperti daerah NTT gitu ya. Waduh. Itu kalau ngebor tuh bisa sampai 100 meter. Dan biayanya paling murah, sekarang nih paling murah 80 juta sekarang. Waduh, paling murah. Itu dengan cara tradisional. Oh. Ya. Dulu waktu yang saya pernah dapat laporan seperti itu dulu saya ingat mendatangkan mesin dari Jerman. Terus akhirnya satu pekerjaan untuk menggali air bersih, mendapatkan air bersih, itu kurang lebih 200 juta. Air bersih doang loh. Belum puskesmas, belum sekolah. Wih. Gratis, semuanya gratis. Mantap. Mantap nggak? Mantap sekali. Mantap. Saya boleh ya? Iya. Itu mau ada membuat. Saya membuat proyek seperti itu, mau nggak mau kan saya butuh tenaga dong. Iya. Yang saya pakai orang-orang mana? Sekitar apa orang? Oke lah, tenaga ahli saya bawa dari Jakarta. Iya. Kalau untuk tenaga kasar saya ambil dari mana? Kasarnya ya warga sekitar, warga lokal. Ya dong? Iya. Kerja dapat duit kan? Dapat. Bisa makan kan? Bisa. Jadi apa sekaligus menciptakan lapangan kerja gitu? Menciptakan lapangan kerja. Udah ya berjasa banget itu ya. Nah, seolah-olah kan pahlawan gitu lah ya buat desa itu kan. Iya. Udah dapat air bersih gratis, dapat sekolah gratis, dapat puskesmas gratis. Terakhir gereja. Udah saya kasih penghasilan. Udah saya kasih semuanya ini gratis. Fasilitas. Publik ya. Habis itu saya ajak gereja mau nggak? Ya mau lah. Nggak apa-apa lah.
nggak apa-apa lah, mau aja. Kalau nolak kebangetan dong. Iya. Nggak tahu Tapi diri. orang-orang di desa itu orang-orang yang sudah beragama loh. Oh Bukan iya. orang-orang yang belum beragama loh. Udah, bukannya Orang-orang yang sudah beragama. mungkin agama budaya kali ya, Enggak, agama Muslim. kepercayaan. Saya tahu Muslim. Udah pada Muslim semua. Nah, Wah, yang saya jauh. sayangkan juga di mana ustadz-ustadz kita yang membentengi akidah mereka gitu. Itu yang saya sayangkan gitu. Iya ya. Iya sih. Jadi waktu itu saya setiap minggu kan saya dapat, kalau di gereja kan ada di screen besar iya, kan, dilaporin videonya segala macam, Iya. progresnya gimana. Iya. Saya bilang, wih keren gitu kan. Masya Allah. Ya, kurang lebih dengan cara begitu. Iya. Jadi, nah terus kalau sudah orangnya karena sudah berutang budi, Iya. akhirnya masuk gereja, diberikan pengajaran iman yang seperti di video tadi kan. Iya. Gimana jadinya? Ya, Akhirnya gimana? Ya, Akhirnya kan terima aja. Nah, karena tergantung ekonomi kan. Iya. Nah, jadi diakui nggak diakui itu ada. Iya. Kristenisasi itu ada. Entah dengan bagaimana caranya. Tadi saya sudah sebutkan beberapa cara gitu ya. Iya. Terjadi gitu ya. Iya. Jadi itulah pentingnya kita juga mempelajari kristologi supaya kita bisa memperkuat akidah kita. Iya. Bukan kita membenci ajaran mereka, enggak. Bukan kita mau terus membenci orangnya, enggak. Bukan, sama sekali bukan. Kita hidup di sebuah negara yang Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Ya, semua agama dijamin oleh pemerintah, dilindungi oleh pemerintah. Jadi tidak boleh ada agama ini nggak boleh di sini, nggak boleh. Bukan begitu, bukan. Tetapi maksudnya kan udah ada aturan. Tidak boleh mensiarkan agama kepada orang-orang yang sudah beragama, gitu, ya kan? Nah, sekarang inilah gunanya kita belajar kristologi. Maksudnya kita belajar kristologi itu bukan berarti kamu nggak boleh percaya begini, gitu. Boleh percaya, ya silakan, itu kan haknya, hak setiap warga negara untuk mempercayai pilihannya masing-masing. Pilihan itu. Tetapi kan setiap orang yang beragama satu agama, kalau dia nggak bilang agama dia yang benar, berarti dia nggak yakin dong sama agama sendiri dong. Justru, sekarang Coki sudah Muslim. Muslim, alhamdulillah. Menurut Coki, Islam benar apa salah? Benar. Benar. Menurut Coki, agama lain salah apa benar? Salah. Itulah makanya disebut sebagai orang beragama, yakin dengan agamanya sendiri. Oke lah, mau dibilang fanatik, ya memang harus fanatik. Emang kayak gitu. Memang harus fanatik dengan agama kita. Kita menganggap agama kita ini benar, makanya kita peluk gitu kan. Iya. Kalau kita menganggap, agama saya benar, agama yang lain juga benar, agama yang lain juga benar. Terus yang mana yang benar? Kalau gitu pindah agama tiap hari sah-sah aja ya? Bisa kalau begitu kan. Aduh. Berarti bisa begitu kan. Nah, artinya kalau begitu kan orang nggak punya prinsip berarti. Iya. Nah, sekarang kembali lagi ke video yang tadi. Yap. Kalau misalnya, ya mereka kan sudah punya pernyataan iman. Iya. Terus kita bilang, boleh dong kita kritik. Boleh. Setiap agama kan boleh dikritik. Boleh. Bahkan menurut saya boleh diperdebatkan, ya kan? Kalau sebuah agama tidak mau diperdebatkan, artinya agama itu, ini sorry to say, agama itu hanya untuk orang awam. Iya. Coba kalau gua salah, tolong dikoreksi. Bener apa salah? Bener. Itu bener lah. Kalau lu nggak bisa mempertahankan iman lu dalam agama lu, berarti lu orang awam gitu. Tapi ada kok di kalangan, ya maaf kita sebut aja ya, di kalangan kekristenan yang mengatakan bahwa ada suatu artikel gitu, saya pernah baca, judulnya gini, kenapa kita lebih baik tidak melayani perdebatan. Nah, jadi seakan-akan mereka enggak, yang saya soroti adalah judulnya itu. Iya. Alasannya apa? Karena ada narasi dari mereka yang seakan-akan menghindari agama mereka diselidiki. Gitu. Alasannya apa? Ya mungkin berhubungan dengan apa yang Kodoni bilang, agama untuk orang awam. Kok ngomongnya takut-takut sih? Mungkin itu berhubungan dengan yang Kodoni bilang. Kalau misalnya mereka ada narasi seperti itu, mereka bilang, mengapa kita lebih baik tidak melayani perdebatan? Berarti mungkin emang benar apa yang Kodoni bilang. Iya. Nah, mereka secara tidak langsung mengakui bahwa agama mereka hanya untuk orang awam, gitu.
Jangan ketawa. Kok gue yang mau ditonjok? Songong nih tamu nih. Mulutnya ngeselin. Loh, tapi kan gini loh. Kan apa yang gue omongin walaupun mungkin gimana, tapi kan bener kan? Iya benar. Bener kan? Benar, makanya lu mau kan mempertahankan prinsip lu bahwa Islam itu yang bener. iya dong. Bukan yang paling bener loh, yang bener. Bener. Kalau paling bener berarti yang lain ada yang bener. Ada yang benar. Agama lu yang paling bener apa yang bener? Bener. Yang bener kan, bukan paling bener loh. Bukan paling bener. Jadi gitu ya. Kita beragama. Ya, kita harus merasa bahwa agama kita ini yang bener. Bukan yang paling bener, yang bener. Gitu. Nah, jadi kalau mereka punya pernyataan iman sendiri, itu kan artinya kan akidah mereka. Itu kan akidah mereka. Kita juga punya akidah kan. Ya. Nah, memang betul kita tidak boleh menafsirkan kitab suci mereka di luar daripada kapasitas kita. Ya. Kita bukan siapa-siapa untuk menafsirkan kitab suci orang lain. Ya. Dan kita tidak boleh. Ya. Di Yayasan Pembina Mu'allafat Tauhid, kita dilarang menafsirkan kitab suci orang lain. Oke. Ya. Itu yang pertama. Tetapi kalau kritik teks boleh dong. Boleh. Boleh dong. Boleh. Kritik sejarah boleh dong. Boleh. Karena kan kalau sejarah itu kan yang udah tertulis, maksudnya bukan dari pikiran kita sendiri. Ya. Gitu dong. Kritik konteks boleh dong. Boleh. Kritik linguistik boleh dong. Wah, itu lebih boleh. Itu. Jadi maksud saya, kalau kita mau berargumen dengan saudara kita atau teman kita yang berkeyakinan lain, ya boleh-boleh saja. Tetapi dalam ranah yang ilmiah. Iya. Ilmiah itu artinya bukan debat kusir, bukan mencaci maki, bukan menghujat, itu yang nggak boleh. Tapi kalau kita bicara misalnya mengenai konteks sejarah atau konteks teksnya itu sendiri, dari sisi linguistiknya, atau mengenai konteksnya, itu boleh dong. Boleh. Atau perspektifnya, perspektif boleh dong. Ya. Karena perspektif itu penting. Iya, betul. Nah, kita harus paham juga sejarah agama orang lain itu tujuannya apa? Supaya kita bisa tahu, oh, kalau sejarahnya begini, berarti ada hal-hal yang begini, gitu loh ya. Iya. Ya, itu nanti bisa kita jabarin lah. Iya. Nah, sekarang balik lagi. Tadi kan mereka mengatakan bahwa gereja itu sebenarnya tidak menuhankan Yesus. Iya. Gitu. Karena sebenarnya by nature, Yesus itu sudah Tuhan. Gitu. Jadi nggak perlu dituhankan lagi, nggak perlu diangkat. Iya, jadi secara bahasa sederhananya tuh, kita nggak menuhankan Yesus, karena dari sononya Yesus sudah Tuhan. Gitu. Waduh, iya. Betul nggak bahasanya begitu? Kalau menurut dia itu betul. Itu bahasanya. Iya, kan? bahasanya seperti itu. Ya, tetapi balik lagi nih. Bagaimana bisa, atau apa latar belakangnya bisa terjadi konsili Nisea? Kan tadi Romo Abba juga sudah menceritakan bahwa ada golongan yang mempunyai pemahaman yang berbeda dengan gereja awal. Betul kan? Gereja awal ini kan kita nggak bisa sebut yang berpahaman ini atau berpahaman ini. Semuanya masing-masing semuanya adalah gereja. Karena ini merupakan gereja kan artinya nggak cuma gedung doang. Nggak cuma tanah bangunan yang seperti kemarin kita beli di Klaten gitu. Justru kalau dari kata asal katanya itu kan eklesia. Eklesia dari Yunani artinya perkumpulan, bukan gedung ya. Iya, perkumpulan. Tapi artinya gedung bisa kan? Iya, itu bisa. Itu kan, kemudian itu kan apa namanya, perubahan bahasa lah. Iya. Artinya gini, pada saat itu ada golongan yang berbeda pandangan. Yang satu percaya Trinitas, yang satu tidak percaya Trinitas, atau belum sampai Trinitas lah. Yang satu percaya Yesus itu mempunyai hakikat Tuhan, yang satu nggak percaya Yesus nggak punya hakikat Tuhan. Paling mentok ciptaan terbaik gitu ya. Paling mentok ciptaan terbaik yang melebihi malaikat sebagai pengantara. Karena ada dua pandangan yang berbeda, maka akhirnya dibawalah kepada sebuah konsili kan. Jadi gimana? Sekarang yang mengaku Yesus punya hakikat sama dengan Tuhan, menganggap golongan yang berpaham beda ini bid'ah. Golongan yang menganggap bahwa Yesus itu tidak punya hakikat yang sama dengan Tuhan juga menganggap golongan yang lain itu bid'ah, bukan? Iya kan? Jadi sama-sama membid'ahkan, gitu kan ya. Menyalahkan. Ya. Karena intinya kan sebenarnya mereka berprinsip. Yang satu punya prinsip, yang satu punya prinsip. Tetapi karena kedua prinsip ini tidak bisa ditemukan, makanya akhirnya dibawalah ke konsili, gitu kan. Nah, seperti tadi saya bilang, konsili itu apakah murni hanya membicarakan tentang hakikat Yesus?
latar belakangnya maksud saya. Apa tujuan sebenarnya diadakan Konsili Nicea itu? Maksudnya pertanyaannya apakah benar-benar murni hanya untuk sesungguh-sungguh benar mengetahui mengenal Yesus secara sungguh-sungguh gitu? Tujuan awalnya atau tujuan intinya tuh apa dibuat Konsili Nicea? Atau ada tujuan lain gitu? Apakah ada tujuan lain? Apakah ada maksud lain? Ya. Nah, disinilah sejarah bermain gitu. Kita harus paham sejarahnya. Siapa sih sponsornya konsili itu? Sponsornya lah gitu. Siapa? Kaisar kan? Iya. Kaisar Konstantin kan? Iya. Kenapa harus Kaisar Konstantin yang sponsori? Kenapa ya? Kenapa? Mungkin ada agenda politik. Apa cuman Kaisar Konstantin pengen tahu yang bener yang mana sih? Wah. Apa begitu doang? Emang kayak apa? Kayak anak remaja yang lagi nyari jati diri, nyari agama. Kayak saya mungkin dulu ya. Mungkin ya. Apa cuman begitu doang? Saya mau nyari sebenarnya siapa sih Yesus itu? Apa mungkin seorang Konstantin yang mempunyai jabatan tinggi, mempunyai kekuasaan, hanya lagi ada perjalanan spiritual? Ya. Apa cuman begitu doang tujuannya Raja Konstantin memprakarsai dan memfasilitasi Konsili Nicea itu? Apa mungkin? Kan enggak. Enggak. Ya, makanya kita belajar sejarah. Tujuan inti daripada Raja Konstantin mengadakan konsili itu kan sebenarnya kan dia mau menggandeng gereja. Menggandeng gereja untuk membantu mempertahankan kekuasaan dia gitu kan. Politis. Nah, sedangkan gerejanya ini punya dua golongan yang berbeda pendapat atau berbeda paham gitu, berbeda keyakinan. Makanya supaya Konstantin bisa memilih mana gereja yang bisa membantu saya mempertahankan kekuasaan saya, dibuatlah konsili itu, gitu loh. Paham kan? Paham. Di sini kan? Ya. Jadi kalau tadi Romo Aba mengatakan bahwa kami nggak menuhankan Yesus, memang dari sononya Yesus sudah Tuhan, gitu. Itu cuman masalah misteri inkarnasi dan mungkin di konsili. Nah, saya menyayangkan dari Romo Aba. Saya salam hormat buat Romo Aba ya. Saya menghargai keyakinan Romo. Salam hormat Romo. Tapi kan kita harus sama-sama belajar sejarah nih. Iya. Ada apa di balik Konsili Nicea 325 kan tadi sudah jelas. Baca sejarahnya. Dengan diadakan Konsili Nicea 325, akhirnya kan berarti kan Kaisar Konstantin kan akhirnya mendapatkan partner. Iya. Iya kan? Partnernya ini gereja nih. Ya kan yang membantu kaisar dalam rangka istilahnya mengatur umat mereka gitu. Bisa buat untuk hak suara atau segala macam lah. Betul. Kelompok yang kalah Arianus. Arianisme. Arius. Dan nama ajarannya Arianisme. Otomatis karena kalah dianggap bid'ah. Sesat, ya kan? Padahal kalau sebelum konsili kan masing-masing bisa saling membid'ahkan. Iya, maksudnya belum ada yang apa ya? Belum ada yang ngerasa paling benar lah gitu, maksudnya ngerasa benar lah. Iya, kan sebelum konsili kan dua-duanya merasa benar. Setelah konsili yang satu kalah, akhirnya baru yang berkuasa ini, yang mendapatkan dukungan kaisar baru ngomongnya lebih pede dong, lu bid'ah, lu sesat gitu. Iya, lebih pede, gitu kan? Ada kekuatan. Terus apa? Bukunya tadi kan dibilang bukunya dibakar, pengikutnya dipersekusi, bahkan mereka juga melarikan diri dan segala macam. Ada yang dipenjara, ada yang dibunuh dan segala macam. Pimpinannya Arius selamat kan? Dari kekalahan itu selamat, dia nggak sampai dibunuh. Dia dilindungi oleh bapak gereja awal juga yang namanya Eusebius. Terus setelah itu sudah Trinitas belum? Belum. Kan baru keputusan bahwa Yesus punya hakikat yang sama dengan Tuhan atau dengan Bapa. Ya, jadi yang diperdebatkan itu apakah Yesus homoisius atau homoisius gitu. Waduh, berat banget. Itu bahasa Latinnya gitu ya. Nah, setelah selesai Konsili Nicea, selesai nggak? Belum kan? Belum selesai. Habis itu selang beberapa tahun dari 325 ke 381 berapa tahun tuh bedanya tuh? 50 tahun lebih ya? Iya, lebih. Ya, 50 tahun lebih kan. Itu kan masih bergejolak lagi tuh. Masih. Kalau yang awalnya Yesus itu Tuhan atau bukan, sekarang yang diributin Roh Kudus itu punya hakikat yang sama Tuhan apa enggak gitu. Roh Kudus itu Tuhan atau bukan gitu. Roh Kudus join kan ya? Betul kan? Iya. Lu ngobrol ketawa. Oh, sorry. Nah,
Di masa dari 325 sampai 381 itu kan sudah ada ketegangan lagi. Arius masih hidup nih. Ya. Ariusnya masih hidup. Terus waktu Konsili Nicea 325 waktu itu kan apa namanya ya? Ulama yang mewakili Yesus Tuhan itu kan Alexander. Udah gitu kan digantikan oleh Athanasius. Nah, sebelum sampai 381 Ariusnya mati. Wow. Mati diracun. Waduh. Athanasius juga mati. Waduh. Sampai akhirnya dibuat konsili yang kedua di Konstantinopel tahun 381 yang akhirnya menetapkan bahwa oh ternyata Roh Kudus juga Tuhan. Sehakikat dengan bukan menuhankan Roh Kudus, bukan. Kata mereka memang dari sononya Roh Kudus sudah Tuhan gitu kan. Kayak umpamanya baru realize gitu ya. Iya. Ternyata Roh Kudus juga Tuhan. Iya, gitulah. dari 325 belum nyadar tuh ya. Belum. Ya, mungkin sudah ada omongan tapi belum dibicarakan mungkin atau belum ya. diperdebatkan. Iya. Terus pas 381 baru ternyata Roh Kudus. Finalnya Konsili 381. Akhirnya Roh Kudus juga diakui atau diimani mempunyai hakikat yang sama dengan Tuhan. Jadi ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Roh Kudus. Ini bukan 3 Tuhan menurut konsili itu. Iya. Ini bukan 3 Tuhan. Ini tetap 1 Tuhan tapi dalam 3 pribadi. Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus bukan Bapa, tetapi ketiganya adalah Tuhan. Father is person, Son is person, Holy Spirit is person, but they are not 3 person, but 1 person. Bilangnya gitu. Ini katekisasinya. Ya. Father is Almighty, Son is Almighty, Holy Spirit is Almighty, but not 3 Almighty, but 1 Almighty. Itu katekisasinya. Masuk nggak kira-kira? Minum dulu deh. Kopi dulu. Masuk nggak? Iya. Susah sih. Oke, itu kan adalah katekisasi atau pernyataan iman atau namanya creed gitu lah. Tapi itu gini kok. Kalau dibilang 3 Almighty tadi, 3-3 Almighty, maksudnya Maha Kuasa ya, Almighty maksudnya. Nah, masing-masing Almighty, tapi bukan 3 Almighty, sebenarnya cuma 1 Almighty gitu. Nih, jadi kan begini, dari awalnya Bapa berfirman. Berarti sebelum firman Bapak dulu dong. Tanpa kan dari awalnya firman sudah bersama-sama dengan Bapak. Enggak kan kayak gini bilangnya pas menceritakan tentang firman pasti begini pihak Kristenan atau Katolikan. Bapak dulu, Bapak berfirman, maka adalah firman, ya kan? Kan dari awal firman sudah bersama-sama dengan Bapak. Iya, tapi kan diomongin dulu. Misalnya nih, halo gitu misalnya. Halo. Bapak nih, Bapak. Kok halo? Serius nih. Bapak nih misalnya gue Bapak. Misalnya saya Bapak. Umpamanya seperti ini, analogi. Halo gitu. Nah, kata-kata ini firman. Iya. Nah, berarti tanpa ada saya, firman ini nggak bakal ada kan? Tapi sudah ada, cuman belum terucap mungkin gitu. Nah, dari sini sebenarnya harusnya bukannya kita tahu bahwa firman ini tidak akan bisa apa-apa tanpa saya gitu. Ya. Tapi kenapa bisa jadi Almighty? Ya begitulah. Namanya juga katekisasi kan. Ya kan? Jadi maksud saya apa yang sudah diputuskan di dalam the creed ya, credo lah ya namanya kan credo kan. Pernyataan iman itu kan sudah ditetapkan oleh gereja, ya jemaat atau gerejanya itu harus ngikut gitu. Harus, pokoknya harus gitu ya. Iya. Lah bukan begitu? Harus. Oke, sampai situ. Okay. Nah, jadi apa yang tidak sesuai dengan pernyataan iman gereja pada saat itu, semua dianggap bid'ah, sesat. Gitu. Setelah Konsili 381, ada lagi gerakan yang dianggap bid'ah atau sesat itu. Apa tuh? Ternyata dari pertengahan abad keempat itu sudah ada gerakan dari sebuah kelompok yang menuhankan Maria ternyata. Ave Maria. Nah, jadi Maria disembah sebagai Tuhan oleh sebuah kelompok. Kelompok ini malah timbulnya di daerah Arab. Bukan di Romawi, bukan di Palestina. Iya.
malah timbulnya di Arab, di pertengahan abad keempat, malah sebelum konsili Konstantinopel. Konstantinopel tadi berapa? 381 kan? 381. Ini malah mulai timbulnya di 350. Tapi di daerah Arab. Sampai akhirnya dianggap sebagai sebuah kelompok yang sesat. Bidat. Bikin lagi nih konsili. Konsili ketiga, namanya konsili apa? Efesus. Nah, tahun 431 di kota Efesus. Dinyatakan bahwa apa? Bunda Maria itu Theotokos disebutnya. Bunda Allah. Bunda penghantar Tuhan ke bumi. Gitu. Kurang lebih ya. Artinya begitulah. Jadi tidak dianggap sebagai Tuhan, tidak mempunyai hakikat yang sama sebagai Tuhan, tetapi dia adalah Bunda Perawan Suci yang menghantarkan Tuhan ke bumi. Theotokos. Dengan kata lain, mereka tuh membid'ahkan kelompok yang tadi timbul di Arab itu. Yang menuhankan Bunda Maria. Nah, kelompok yang menuhankan Maria di Arab itu namanya apa? Ajarannya. Kolidrianisme. Gitu ya. Apa? Kolidrianisme. Kolidrianisme. Ngomong belepotan. Susah namanya. Namanya koliridianisme. Itu. Susah banget. Kan? Ya. Ada yang sesat, bid'ah. Ada yang beda bid'ah. Gitu. Nah, itu berapa? 431 kan? Setelah itu, ada lagi konsili di Kalsedon tahun 451. Ditetapkan bahwa Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Oh, baru itu tuh? Baru di konsili Kalsedon ditetapkan bahwa Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Padahal di awal kan Yesus sudah dibilang, Yesus punya hakikat yang sama dengan Tuhan gitu kan. Di konsili yang di Kalsedon tahun 451 baru ditetapkan bahwa Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Itu baru ngeh tuh berarti? Mungkin baru ngeh gitu ya. Pihak gereja baru ngeh. Baru sadar gitu mungkin. Tahun berapa tadi? Tahun 451. 451 nih. Tahun 451, misalnya 450. Oh, masih tenang. Tiba-tiba 451. Ternyata. Ya nggak usah kaget gitu kali. Lebay lu. Ternyata Yesus 100% Tuhan, 100% pakai begitu lagi. Kayak gitu kali ya? Ya, itu Kalsedon kan. Berhenti nggak sampai di situ? Enggak. Masih ada lagi. Masih banyak. Sampai tahun 1965 tuh baru selesai tuh konsili itu. Waduh. 1965 tuh konsili Vatikan II. Tapi itu ngomongin ketuhanan mulu. Macam-macam. Dari semenjak yang konsili Kalsedon itu, dibikin lagi lah konsili, namanya konsili Konstantinopel kedua. Tadi 381 kan Konstantinopel pertama. Yang kedua Konstantinopel juga di tahun 553 Masehi. Ngomongin apa tuh? Apa? Itu masih ngomongin tentang sifat daripada Yesus. Oh, sifat Yesus. Kalau yang ini apa? Jadi di konsili Konstantinopel kedua ini, gereja mencoba merumuskan atau menafsirkan sifat gandanya Yesus. Apa tuh? Apa aja tuh? Ada dua tuh berarti. Iya kan? Ya. Karena di konsili Kalsedon sudah ditetapkan bahwa Yesus itu 100% manusia dan 100% Tuhan. 100% Allah, 100% manusia. Baru dirumuskan di konsili Konstantinopel kedua tahun 553 untuk menafsirkan sifat ganda Yesus gitu. Tetapi mereka tidak berusaha memisahkan Yesus menjadi dua gitu. Tetap dianggap sebagai satu pribadi. Tapi dianggapnya bagaimana sifat gandanya tanpa memisahkan Yesus menjadi dua gitu. Kritnya ada panjang lah, pernyataan imannya ada panjang, bisa dicek di sejarah. Udah selesai belum? Apa? Belum. Konsilinya? Belum, masih ada lagi. Masih ada lagi. Terus. Lanjut lagi. Kalau konsili-konsili yang di antara itu tuh kebanyakan konsili-konsili yang mungkin mengatakan mungkin paus ini salah atau ini manajemen gereja atau apa segala macam lah. Mungkin itu nggak terlalu itulah kok. Yang kita bicarakan di sini kan, yang kita highlight di sini kan tentang konsep ketuhanan. Kalau masalah tapi ntar dulu. Ini ada dua konsili lagi yang perlu kita bahas karena dua konsili ini yang merupakan akidah juga. Apa nih? Ya kan? Nih? Tadi kita udah konsili Nisea 325, Konstantinopel 381, Efesus 431, Kalsedon 451, Konstantinopel 2 berapa? 553. Berikutnya ada konsili Konstantinopel ketiga tahun 681. Ini ngomongin Yesus lagi, masih ngomongin Yesus. Nah, yang ini kenapa Yesusnya? Di konsili yang ini
dicoba dirumuskan Yesus tuh punya berapa kehendak. Ada dong, ingat kan di Taman Getsemani, lalukanlah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Iya. Ya kan? Di situ kan kelihatan sebenarnya Yesus punya satu kehendak, Bapa punya satu kehendak. Tapi di Konsili Konstantinopel yang kedua ini, 681, dirumuskan Yesus tuh punya berapa kehendak gitu. Jadi gimana tuh ceritanya? Berarti kalau kita jabarkan di dalam kejadian di Getsemani itu gimana kok? Ya, kalau kita cuman membaca dengan akal sehat, kelihatan bahwa Yesus punya kehendak sendiri, Bapa punya kehendak sendiri yang berbeda. Jadi Yesus menyatakan keinginannya kepada Bapa, menyatakan permintaannya ya kan? Nego, ya kan? Kan nego kan? Kalau bisa lalukanlah cawan ini daripadaku. Iya. Cawan ini kan lambang daripada penyalipan. Iya. Ya kan? Tetapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Saya minta nih, tapi ya udah terserah padamu Bapak. Gitu umpamanya. Ya, artinya Yesus punya kehendak sendiri kan? Yesus kehendaknya lalukanlah cawan ini daripadaku. Tapi bukan kehendak gua yang jadilah, kehendak lu yang jadilah. Artinya di situ Yesus punya berapa kehendak? Satu kan? Bapak punya kehendak yang lain. Ada lagi sendiri. Nah, tetapi di Konsili Konstantinopel II itu, di tahun 681, ditetapkan Yesus punya dua kehendak. Yang satu lagi apa tuh? Karena dianggapnya Yesus itu adalah punya hakikat yang sama dengan Tuhan. Gitu. Jadi dia juga yang menghendaki terkabul atau tidaknya doa itu. Ya kurang lebih begitulah. Gimana ya? Lah emang begitu hasilnya. Coba pernyataan imannya kan begitu. Coba nih. Nih, kita bayangkan ada di taman itu. Taman itu lagi gelap, sunyi. Yesus lagi berdoa sendirian. Ya kalau misalnya bisa dibilang saksi, mungkin saksinya enggak di samping Yesus lah sambil nyatetin atau ambil ngeliatin, mandangin, observasi gitu. Mungkin dari belakang lah ngeliatin gitu kan. Berarti kan Yesus taunya nggak ada yang ngintilin dia atau nggak ada yang ngeliatin dia. Tahu? Ngintilin tuh apa bahasa apa sih? Ngintilin maksud. Ngintilin. Oh, jangan jorok dong malam-malam mau jorok. Nih. Ini tahun 27 loh. Maksudnya nih. Ini Masya Allah malam-malam ngomong ngintilin coba nih. Maksudnya menyelinap gitu. Menyelinap. Apa ini Yesus gitu kan? Umpamanya gitu. Ya. Ini kan lagi gitu nih. Kan Yesus lagi takut nih, takut nih. Lagi takut, keringetan, dia lagi khawatir akan hal yang tentang yang akan terjadi padanya nanti. Mungkin nggak sih di pikiran Yesus tuh ada pikiran gini, saya mau acting nih biar di acting. Dengerin dulu. Acting. Dengerin dulu. Gue bilang Romo Aba loh. Kagak nih. Mau acting nih ya, biar ntar di tahun 400 saya dikira punya dua kehendak gitu. Kira-kira bisa gak kok? Kita jangan nafsir lah. Iya, udah. Kita jangan nafsir. Kira-kira kan maksudnya gitu. Iya. Tapi kita hanya bisa menggunakan logika atau akal sehat saja. Kan akal sehat. Kita lagi memvisualisasikan. Iya. Kalau misalnya dari saya nih kok ya, saya pribadi nih, coba minum dulu biar sehat. Oh, minum dulu, ngopi dulu. Bismillah sehat. Nah, kalau misalnya lagi kondisi kayak gitu, secara akal sehat, secara normal, Yesus lagi ketakutan, dia berdoa. Ya udah dia berdoa apa adanya, murni, tulus gitu loh, sebagai seorang manusia yang lagi mohon-mohon ya sama bapaknya gitu loh. Ya. Bapak tolong, dia minta apa, tapi ya udahlah. Kalau Adam bilang gimmick ya. Ini lebih parah nih sebenarnya. Adam yang ngomong bukan gua. Adam ngaji cerdas yang ngomong bukan gua. Jadi maksud Kodon nih Yesus lagi gimmick gitu. Adam yang ngomong bukan gua nggak mau nafsirin gua. Jadi kan kalau misalnya secara murni ya, gini nih tegasnya aja, secara murni kan Yesus sebenarnya lagi minta pada Bapak ya Bapak, saya mau ini. Ya, lu bukan pendeta, lu nggak pernah seminari, jadi lu nggak berhak menafsirkan. Enggak kan cerita doang. Iya. Ini cerita sesuai Alkitab tapi saya ceritain lagi dengan bahasa sehari-hari supaya mungkin ada pandangan dari sisi lain kalau misalnya pakai bahasa sehari-hari nih, misalnya
Tuhan saya mau ini, tapi ya udahlah, tergantung padamu ya Tuhan, apa yang kau rencanakan dalam hidupku. Itu kan umpamanya seperti itu kan. Tapi maksud saya gini, ngelihat dari situ kan berarti kan dengan akal sehat kita tahu bahwa Yesus punya kehendak sendiri, Bapa punya kehendak sendiri. Iya, itu intinya. Tetapi akhirnya diputuskan di Konsili Konstantinopel II yang tahun 681 itu bahwa Yesus ternyata punya dua kehendak. Berarti kehendak Bapa sama kehendak Yesus sama gitu. Iya. Ya udah biarin aja orang itu keyakinan orang. Nah, setelah 681 ada lagi konsili tahun 787 Masehi. Oke. Balik nih ke Nisea nih. Jadi ini disebutnya Konsili Nisea kedua. Nah, di Konsili Nisea kedua tahun 787 itu juga merumuskan bagaimana caranya menyembah ikon Yesus gitu. Oh, ikonnya. Ikonnya. Gambar. Ikon. Ya, bagaimana menyembah ikon Yesus gitu. Berarti pelaksanaan ikonoklasme ya. Ikonoklasme. Ya apa itu tuh? Ikon. Penggunaan icon untuk Iya. motekin aja nih. Iya, motek. Lu dari Depok ya? Motek. Lu nggak percaya sih. Taksiun. Taksiun nih. Oke ya. Itu tadi konsili keberapa tuh? Nisea, Konstantinopel pertama, terus Efesus, Kalsedon, Konstantinopel II, Konstantinopel ketiga ya. Terus baru Nisea lagi. Itu minimal ada 7 konsili dari tahun 325 sampai 787. Iya. Itu cuman ngomongin akidah. Setelah itu, konsili-konsili yang selanjutnya diadakan itu konsili-konsili yang sifatnya lebih ngomongin ke arah internal gereja. Manajerial, segala macam, program, segala macam. Sampai terakhir, di konsili yang di Vatikan II, tahun 1965 itu diputuskan untuk melakukan kristenisasi ke seluruh dunia. Itulah. Saya pernah bahas sama Umi Irena tuh. Umi Irena datanya lebih lengkap. Waduh. Keren itu mau Umi. Udah kangen juga belum main ke sana lagi ya. Lo belum ikut ya? Belum. Cakep loh. Apanya? Itulah pokoknya. Calon makmum. Calon makmum. Udah ada makmum di sono. Oke, sekarang kita udah bahas mengenai akidah yang selesai di tahun 787. Artinya, kalau kita ngelihat tadi ya, konteks, sejarah, itu kan sangat kental atau sangat dekat dengan yang namanya kekuasaan. Atau sangat dekat dengan konteks politik. Ada kepentingan politik, gitu kan. Jadi artinya yang bisa mendukung secara resmi kepada Romawi, Kaisar Romawi, dia yang resmi itu ditunjuk sebagai gereja. Yang kalah suara ditunjuk sebagai bidah, ya kan? Diuber-uber tuh, dikejar-kejar tuh, di penjara. Ya itu wajar gitu dalam hal sebuah perkembangan sebuah agama gitu. Tetapi kita nih sebagai Muslim kan melihat itu bukan hanya akidahnya saja, ya kan? Akidah oke masing-masing, lakum dinukum waliyadin gitu loh. Tetapi kalau kita ngelihat dari sejarah, kita bisa membuktikan gitu bahwa agama saudara-saudara kita ini awalnya timbul karena adanya politik gitu maksud saya. Ya, ada agenda politik gitu loh. Ya. Salah nggak ada agenda politik? Ya sebenarnya sih kalau buat mereka ya nggak salah. Sebenarnya nggak salah, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Nah, kita nggak bisa, kalau gitu nggak boleh apa nggak sah atau gimana? Enggak, itu nggak boleh. Itu ya nggak apa-apa, itu yang sudah terjadi udah. Tapi maksud saya, yang boleh kita perdebatkan secara sopan, secara beradab, adalah hal lain gitu loh. Akidah, kita bisa perdebatkan akidah mungkin dari ayat-ayat yang memang ternyata di dalam Perjanjian Baru itu adalah ayat-ayat yang ambigu. Ya kan? Banyak nggak ayat-ayat yang ambigu di PB? Banyak kan? Contoh misalnya, aku dan Bapak adalah satu. Satu apa? Gitu. Iya, itu nggak jelaskan kan? Ambigu kan? Cuma itu doang. Nah, ayat-ayat yang seperti itu kan dipakai oleh gereja sebagai dalil bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Iya. Karena dibilang aku dan Bapa adalah satu, karena Bapa adalah Tuhan, maka Yesus pun. Ya. Padahal di ayat lain Yesus juga berdoa supaya murid-muridnya juga satu dengan Yesus,
sama dengan Yesus satu dengan Bapa. Itu di Yohanes 17 itu. Ya, Yohanes 17:21. Kalau mau begitu, apakah murid-murid itu juga mau dianggap Tuhan? Kenapa enggak gitu? Iya. Jadi kan lebih banyak Tuhannya, bagus dong. Iya, kalau murid 12 tambah Yesus 1, tambah Bapa 1, tambah Roh Kudus 15. Iya, tunggu. Kan Yesus anak Allah kan. Karena Yesus anak Allah, maka Yesus juga Tuhan. Karena Yesus anak Allah, maka Yesus Allah. Di sebelumnya juga banyak anak Allah gitu. Misalnya kita itu banyak. Adam juga anak Allah. Adam, Daud, Israel juga anak Allah. Efraim malah anak sulung. Udah berapa Tuhan tuh berarti? Banyak. Orang malaikat juga disebut anak Allah. Iblis aja disebut anak Allah kok. Lah, jangan orang percaya juga disebut anak Allah. Jangankan anak Allah kok. Musa aja dibilang langsung dibilang direct Elohim. Ya. Tapi konteksnya kan, beda. Kan kita kan kalau saudara-saudara kita kan selalu bilang gini. Kita tuh pakai yang LAI ini, yang LAI ini dibilang Musanya Allah kan. Ya udah kita ikutin mereka aja kok. Iya. Nah, tadi sudah di mana tadi? Artinya di dalam PB banyak ayat-ayat yang sebenarnya ambigu tetapi dijadikan dalil bahwa Yesus itu Tuhan. Itu kan adalah memang kejadian yang sudah selesai terjadi. Nah, pada saat itu gereja menganggap ayat-ayat inilah dasar untuk mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan. Iya. Ada lagi nanti Yohanes 8:58. Itu yang mana tuh? Sebelum Abraham ada, aku ada. Waduh. Gitu. Tapi padahal yang kata-kata yang dipakai ego emi loh. Ego emi itu artinya sebenarnya bukan aku ada, cuman aku gitu. Tapi memang maksudnya sebelum ada Abraham, aku sudah ada, maksudnya gitu. Tapi kata ego emi sendiri apa itu? Yang pakai kata ego emi itu ya banyak orang. Ego emi itu cuman bilang kalau bahasa Betawinya itu gue gitu. Gitu doang. Iya. Pilatus pakai kata ego emi. Paulus pakai kata ego emi. Filipus pakai kata ego emi. Orang-orang yang berbahasa Yunani ngomong gue pakai ego emi gitu. Aku, saya gitu. Nah, tapi yang lain nggak dibikin Tuhan, cuman Yesus yang dibikin Tuhan. Pilatus tuh pakai? Ya Pak, ya Pilatus kan ngomong bahasa Yunani. Berarti kita nyembah Pilatus saya lah. Kan Yesus gara-gara bilang ego. Lu jangan kurang ajar, ntar udahan nih. Kan terus gue beliin Romo Abal. Kan Yesus kan ngomong ego emi kan, terus jadi Tuhan. Iya. Terus disembah. Ya udah, Pilatus bilang ego emi, kita sembah lah. Adil dong. Jadi lu mau murtad? Lah kan karena Yesus bilang ego emi jadi disembah. Ya. Nah, adil dong. Ya, maksudnya gitulah. Ya. Jadi dalil-dalil yang dipakai oleh gereja untuk menuhankan Yesus itu masih ambigu. Gitu. Ambigu itu artinya ada pemahaman yang bisa ganda. Gitu. Iya, Pak. Ya kan? Kayak tadi aku dan Bapak adalah satu. Ternyata kalau kita pelajarin dari ayat-ayat sebelumnya, berdasarkan konteks daripada satu perikop, sebenarnya bisa dibilang bahwa aku dan Bapak adalah satu dalam hal tujuan gitu. Missionnya sama gitu. Karena di situ ada kata-kata aku sudah melakukan pekerjaan yang kau suruh dan segala macam. Kira-kira begitu. Umpamanya satu karya, satu pemahaman, satu tujuan. Umpamanya kalau misalnya dalam satu tim nih, satu tim olahraga nih misalnya. Wah, kita tuh harus nyatu gitu. Gimik. Nih misalnya nih, saya, Kodondi, terus Glenn. Ya, gimik. Ya misalnya nih kita dalam satu tim kerja lah gitu. Terus Kodondi briefing. Cok, Glenn, kita tuh harus nyatu. Gitu. Tapi emang apakah kita langsung nyatu gitu? Ya maksudnya gitu. Ya maksudnya gitulah. Banyak analogi yang bisa menganalogikan yang maksudnya satu tuh satu dalam hal apa. Iya kan maksudnya. Bisa disebut juga satu dalam visi dan misi. Maksudnya ada bisa ke situ maksudnya. Tapi kenapa yang dipilih kok satu secara hakikat gitu? Iya, ya itu makanya. Contoh kalau misalnya gue direktur, lu manajer satu perusahaan. Iya. Kita punya visi dan misi yang sama kan. Iya. Jadi lu sama gue kan satu. Iya. Tapi gue amit-amit lah satu malu mau. Kalau Glenn sih nggak tahu, mungkin dia mau lah ya. Kalau gue sih nggak mau. Bisa dirajam loh menurut Bible. Wih gila bener. Oh, ya. Itu namanya apa? Apa namanya? Enggak lah gue ngomong. Ya artinya satunya tuh satu dalam tujuan. Satu visi, satu misi. Gitu. Ya, tapi kalau dinaikkan levelnya menjadi satu hakikat, ya urusan mereka, boleh ya terserah gitu, nggak apa-apa. Ya, bonus gitu lah. Padahal kita kan mungkin teman-teman kekristenan sering
mengatakan kita, oh Muslim suka cherry picking. Nah, kita kan nggak cherry picking di sini. Justru kan kita malah kita mengembalikan ke konteks. Iya, kita membaca semuanya kan itu. Iya. Kita mengembalikan ke konteksnya. Iya. Ini kalau dalam hal PB, ya kan? Memang tidak semua ayat gamblang gitu. Iya. Ya, banyak yang ambigu. Karena ambigu, makanya dianggapnya mereka mempunyai tafsir yang sah. Dianggap sebagai inilah tafsir daripada kekristenan gitu, untuk menafsirkan ayat-ayat itu. Gitu. Tetapi ya kita boleh mengkritik tafsirnya, boleh. Boleh. Dengan apa? Dengan konteks gitu. Ya, nanti apalagi kalau yang sampai di Wahyu. Nah, betul. Tahu sendiri kan perang sama naga dan segala macem. Nah, terus di awal-awal tadi kalau nggak salah kan Romo Abba juga mengatakan bahwa Yesus itu ya Allah itu gitu loh. Iya. Ya kan? Artinya kalau nggak salah ya. Ya. Tapi kan karena Romo Abba ini mengikuti apa namanya pemahaman Trinitas, jadi kan Yesus sama dengan Allah, Yesus dengan Allah tuh sama-sama pribadi yang sama gitu loh, ya kan? Walaupun secara pribadi beda, tetapi satu hakikat gitu. Nah, cuman masalahnya begini. Dari tahun 381 kan sudah final tuh, paham Trinitasnya. Iya. Tetapi apakah dari mulai Yesus nggak ada sampai 381, apakah ini Toto langsung difinalkan Trinitas? Enggak kan? Enggak. Ini kan ratusan tahun. Bahkan mungkin bisa dibilang berapa ya? 350 tahun. Jadi selama 350 tahun itu para umat Kristiani tidak memahami Tuhannya sebagaimana belum Trinitas. Sepakat gitu loh. Belum sepakat. Jadi umat kekristenan pada saat itu 350 tahun itu ya terpecah. Belum memahami bahwa Tuhan itu Tritunggal. Iya. Wah. Ya Arius itu kan nggak mempercayai Tritunggal. Berarti emang Tritunggalnya baru difinalkan di tahun 381. Nah, tapi pertanyaan saya, selama 300 tahun lebih ini, apakah Toto langsung final Tritunggal, Trinitas? Kan enggak. Pahamnya kan berevolusi. Iya. Pertama doketisme, kedua separatisme, ketiga modalisme. Waduh. Di dalam modalisme ini mungkin ada pecahan sabelianisme gitulah. Iya. Akhirnya baru dikalahkan oleh konsep Trinitas gitu. Baru ditetapkan atau difinalkan di konsili yang Konstantinopel. Sampai sekarang masih ada yang sabelianisme itu masih ada. Iya, saya tahu. Jadi kalau kita lihat ini kalau tadi lu ngomong firman, Trinitarianisme mengajarkan bahwa dari firman itu menjelma menjadi Yesus, ya kan? Sabelianisme mengajarkan Yesus itu ya Bapa itu sendiri gitu. Iya, tahu. Ya. Terus kalau yang Unitarian, yang Arius, dia bilang Yesus ini bukan Tuhan karena dia hanya ciptaan gitu. Dia ciptaan yang paling mulia, lebih tinggi dari malaikat gitu. Yang Allah sejati itu yang Bapa gitu ya. Jadi firman menjadi manusia itu sudah terjadi perbedaan. Minimal sekarang yang bisa kita lihat itu ada Trinitarianisme, ada Unitarianisme, ada oneness sekarang. Yang Sabellianisme ini sekarang berevolusi menjadi oneness Pentakostal gitu istilahnya. Temen gua tuh Henry Tan tuh. Bukannya si itu, siapa? Si Haan. Iya Samuel, ya, sama itu. Sama segolongan. Jadi dari firman menjadi manusia itu sudah timbul 3 paham yang berbeda. Begitu juga dari firman itu yang menjadi Bible, yang menjadi Bible, itu juga banyak perbedaan. Ini kan tadi awal-awal ini kan semuanya kan boleh dibilang kan gereja-gereja awal ini kan disebut atau dianggap sebagai Katolik kan. Katolik mengkanonisasikan gospel dan buku-buku yang lain itu menjadi 73 buku di abad berapa ya? 17 16 ya. Martin Luther protes. Yang 7 ditolak. Akhirnya menjadi 66 buku yang Deuterokanonikanya ditolak. Dianggap bukan firman Tuhan.
Wahyu. Jadi firman menjadi buku, Katolik ada 73 buku, Protestan ada 66 buku. Belum sepakat. Belum lagi Ortodok. Waduh. Ortodok 78 buku, Ethiopia 81 buku. Waduh, udah 4 tuh. Udah 4 tuh. Wow. Sebenarnya masih banyak lagi. Gue punya tabelnya, gue punya, cuman terlalu detail lah, terlalu pusing bacanya dah. Yang 4 aja udah beda. Katolik, Protestan, Ortodok, sama Ethiopia. Itu udah beda-beda bukunya. Jadi firman jadi manusia bermasalah. Firman jadi buku bermasalah. Yang bidah yang mana, yang sesat yang mana, ya bisa dilihat sendirilah gitu. Dan masing-masing dari pemegang apa? Kan nih firman menjadi manusia banyak nih. Apa maksudnya? Beberapa nih. Beberapa paham. Itu semuanya itu mengaku Kristen, ya. Dan yang pemegang kitab yang banyak versinya juga sama-sama mengaku Kristen, dan mereka ini yang mengaku Kristen sampai detik ini belum sepakat. Belum sepakat. Maksudnya apa ya? CLBK lah. CLBK. Cinta lama belum kelar gitu. Nggak percaya sih lu dibilangin sih lu. CLBK lah. Belum kelar gitu. Sampai sekarang belum kelar gitu. Nah, jadi buat apa kita ngomongin begini? Supaya teman-teman muslim yang lain yang nggak mengetahui hal ini bisa paham. Jadi kalau nerima tamu, diajak masuk ke agama mereka, paling tidak sudah punya bekal lah gitu. Iya. Itu aja sebenarnya tujuan kita, bukan kita mau jelek-jelekin saudara-saudara kita yang Kristen. Kalau gue jelek-jelekin, sama juga gue jelek-jelekin keluarga gue juga masih banyak yang Kristen. Iya. Itu bukan untuk mau menyerang. Bukan. Kita biar sama-sama tahu lah. Kan tadi kita bilang, Kristenisasi itu masih ada. Iya. Itu kan? Iya. Jadi untuk menanggapi video yang tadi Coki iya. tampilkan tadi, ya dari sisi sejarah kita udah tahu, dari sisi konteks kita udah tahu. Nah, dari sisi teks asli atau linguistik gimana? Oh, boleh kok dikaji tuh. Boleh. Boleh. Kan tadi dari Nisea, Yesus Tuhan. Konstantinopel pertama, Roh Kudus Tuhan. Jadi selama 300 tahun lebih itu ada pemahaman, oh ini ada konsep Trinitas yang berevolusi gitu. Ya kan? Kita balikin, di Bible tuh ada nggak ajaran Trinitas? Gitu. Jangan jahat gitulah. Lo bukan dong. Ya sekarang kan yang namanya konsep sebuah agama, dasarnya apa kalau bukan kitab sucinya? Nggak boleh gitu. Iya dong. Kasian lah kok. Kok kasian gimana sih? Ini kita bicara teks loh. Oh ya udah, oke, buktiin aja. Kan bicara teks. Ya udah. Maksudnya berarti kan kita harus kembali dulu nih ke kitab sucinya. Ada nggak konsep Trinitas di dalam kitab suci mereka? Gitu. Ya, tapi ini juga penting buat para penonton ya. Mau muslim, mau non-muslim, ini kita hanya bicara data gitu aja. Kita bukan bicara asumsi. Tega banget sih. Aku ini mau udahan apa gimana sih? Lapar gua sahur. Saya mau sahur. Baru jam berapa udah mau sahur aja. Terlapar lagi ya puasa. Kita lagi nungguin palaikan nih dari Kohani. Oh, datang deh ke sini. Iya, mau ke sini. Masya Allah. Kohani lagi jalan dari Cirebon ke sini. tapi nggak bisa lewat tol. Ya, jalan tol sekarang one way ke Jawa semua. Aduh. Nah, jadi maksudnya apa tadi? Ya udah, boleh kok dikaji. Kalau kita mau jujur, ada nggak konsep Trinitas di dalam kitab suci mereka? Ya, kita buktiin aja lah. Menurut lo ada nggak? Ya. Romo lo waktu itu bilang ada nggak? Kata Trinitas ada nggak? Ya, kalau mau jujur ya, waktu itu di pertemuan itu saya sama Romo sendiri yang ngomong langsung dari awal, langsung potong kompas. Sebenarnya saya memang kayak gini, beliau bilang sebenarnya saya memang mengakui bahwa memang di Alkitab kita cari dimanapun tidak ada itu Trinitas atau kata Tritunggal. Itu yang ngomong siapa? Romo saya, imam di gereja saya. Ya. Kata Trinitasnya nggak ada. Kata Trinitas dan memang. Oke, kata Trinitas nggak ada, oke. Tapi konsepnya ada nggak? Konsep, bahkan dibilang itu sebenarnya nggak cuma kata doang sih kok. Apa? Dibilang Trinitas itu emang nggak ada kalau di Bible. Makanya dia bilang sangat berbahaya apabila kita memahami kekatolikan ini atau ajaran ini hanya dari Bible. Terus dari mana?
Kalau nggak dari Bible? Jahat banget sih kok. Loh, Ini dengerin lu dulu. dari tadi kok jahat-jahatin gua mulu sih? Gua bingung, gua pulang aja dah. Jadi gini kok. Jahat-jahatin gua mulu. Jadi emang waktu itu yang sepenangkap saya dan Romo bilang sendiri waktu itu, Romo saya. Beliau bilang, memang sebenarnya kalau dicari pun Trinitas itu tidak ada dalam Bible. Secara harfiah kata Trinitas ataupun ajarannya. Jadi makanya memang sangat berbahaya jika mau memahami ajaran kekatolikan hanya dari Bible aja. Gitu. Maka kita harus ada yang namanya tradisi. Nah, pertanyaannya, apakah sebuah agama itu bisa lahir dari tradisi? Ya. Kalau kita bilang agama, berarti kan ada hubungannya dengan Sang Pencipta. Iya, betul. Ya kan? Kalau kita menjadikan tradisi menjadi dasar agama, terus hubungannya dengan Pencipta apa tradisi itu? Apa ya? Jangan jahat banget lah kok. Kok jahat gimana sih lu? Masuk akal apa enggak? Tega banget. Gitu kan? Nah, sekarang gini. Tadi kita balik lagi ke kategorisasinya kan? Iya. Trinitas apa? Anak bukan Bapak, Bapak bukan anak bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapak. Tetapi ketiganya adalah Tuhan gitu. Artinya mereka semuanya Tuhan, walaupun punya pribadi yang beda gitu. Jadi satu Tuhan, atau tadi Romo Abah kan bilang bahwa Kristen itu monoteisme, tetapi bermanifestasi dalam 3 pribadi. Kan gitu kan? Menurut dia kan begitu kan? Ya fine gitu. Iya, fine. Cuma maksudnya di dalam kitab sucinya sendiri ada nggak konsep yang seperti itu? Gitu. Nah, berarti ada 3 pribadi, ketiganya satu gitu loh. Itu kan? Iya. Ada nggak ayat-ayatnya? Gitu. Nah, lebih baik kita buktikan aja nih kok. Yang gue tahu Matius 28:19. Oh. Karena itu pergilah. Oh. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tapi nggak ada kata-kata ketiganya ini satu gitu. Cuma dijabarin doang. Ya. Nggak dibilang bahwa mereka cuman baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Iya, cuma dijabarin doang kan Bapa, Putra, Roh Kudus, tapi nggak dibilang mereka tuh satu. Iya. Mereka tuh Allah. Berarti itu udah mendekati sempurna konsep Trinitas gitu. Iya. Matius 28:1. 28:19. Itu yang disebut dengan apa? Great Commandment ya? Great Commandment. Iya, Great Commandment kan, amanah agung kan. Sayangnya itu ayat ternyata tidak asli. Waduh. Menurut siapa? Menurut Bible ternyata. Menurut Bible. Gugur berarti kan. Teman, karena sering lihat teman sholat, sering lihat teman ngaji. Saya pergi dari rumah, saya udah bulatkan hati untuk masuk ke